Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk merangkum makalah dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Baik, langsung saja. Nama saya Mirmi Cahaya Candang Warubu, NIM 855852971, kelas A semester 2. Baik, langsung saja dari kelompok 1, yaitu dengan judul pendekatan pembelajaran di sekolah dan pengembangan pendidikan anak di sekolah. Dalam pendekatan pembelajaran di sekolah dan pengembangan pendidikan anak di sekolah terbagi menjadi 4, yaitu 1. Pengertian pendekatan pembelajaran bagi guru. Pengertian pendekatan bagi guru dapat kita artikan sebagai suatu cara pandang tentang fokus dan strategi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai kerangka acuan dalam praktik pembelajaran. 2. Fungsi pendekatan pembelajaran bagi guru dikemukakan oleh Muhammad Syura 2004 sebagai berikut, yaitu memberikan garis-garis rujukan untuk merancangan pendidikan. 2. Menilai hasil-hasil pembelajaran yang telah dicapai. 3. Mendiagnosisi masalah-masalah pembelajaran yang timbul. 4. Menilai hasil-hasil penelitian dan pengembangan yang telah dilaksanakan. 3. Yaitu pendekatan pembelajaran holistik menurut Wolford A. 1993 dalam pembelajaran di sekolah dasar adalah 1. Wawasan pengetahuan yang mendalam. 2. Pembelajaran yang bermakna. 3. Perilaku bertujuan. 4. Prinsip ruang hidup. 5. Transfer dalam pelajaran. 4. Yaitu pendekatan pembelajaran konstruktivisme. Individu membentuk sendiri pengetahuan yang dipelajarinya. Menurut von Glasevel, pengetahuan bukanlah suatu barang yang dapat dipindahkan dari pikiran seseorang yang sudah mempunyai pengetahuan. Kelompok 2, yaitu dengan judul Konvensi Hak Anak dan Pendidikan, merupakan instrumen internasional di bidang hak asasi manusia dengan cakupan hak yang paling komprehensif. Jenis-jenis hak anak adalah 1. Kategori berdasarkan Konvensi Induk Hak Asasi Manusia. 2. Kategorisasi dari pihak yang berkewajiban melaksanakan KHA dan yang bertanggung jawab untuk memenuhi hak anak. Kata kunci dari kategori yaitu 1. Penuhi, lindungi, dan hargai. 3. Kategorisasi yang dibuat berdasarkan cakupan hak yang berkandung dalam KH yaitu 1. Hak atas kelangsungan hidup. 2. Hak untuk berkembang. 3. Hak untuk perlindungan. 4. Hak untuk berpartisipasi. 4. Pengelompokan KHA Komite Hak Asasi Hak Anak PBB menjadi 8, yaitu 1. Langkah-langkah implementasi umum. 2. Definisi anak. 3. Prinsip-prinsip umum. 4. Hak sipil dan kemerdekaan. 5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. 6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar. 7. Pendidikan, waktu luang, dan kegiatan berbudaya. 8. Langkah-langkah perlindungan khusus. Upaya pemerintahan yang telah dilaksanakan dalam menjalankan kewajiban Konvensi Hak Anak yaitu 1. Pemerintah menyediakan beasiswa untuk anak ekonomi kurang mampu. 2. Pemerintah menyediakan beasiswa untuk anak berprestasi. 3. Pemerintah menyediakan jaminan kesehatan. Kelompok 3, yaitu implikasi. Implikasi hak anak di sekolah dasar, yaitu implikasi adalah efek yang didapatkan ketika objek didapatkan suatu perlakuan dengan sengaja maupun tidak sengaja, yang mana efek ini dapat dilihat dalam jangka waktu tertentu. 2. Perlindungan anak dalam pendidikan. 1. Semua anak wajib belajar 9 tahun. 2. Anak yang menyandang cacat fisik atau mental diberi kesempatan yang sama dengan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. 3. Anak yang memiliki keunggulan diberi kesempatan dan akses untuk memperoleh pendidikan khusus. 4. Anak dalam lingkungan sekolah atau lembaga pendidikan
wajib dilindungi. 5. Dan tindakan kekerasan yang dilakukan guru, pengelola sekolah, dan teman-temannya. Kelompok 4 yaitu dengan prosedur pengelolaan program bimbingan dan konseling di SD. Bimbingan dan konseling di SD bukan kegiatan perlengkapan atau kegiatan spesial, melainkan merupakan kegiatan inti serta merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan upaya pendidikan di sekolah. Program bimbingan di SD harus berorientasi pada pencapaian tugas-tugas perkembangan siswa secara optimal. Oleh sebab itu, kegiatan ini harus direncanakan dan didesain dengan baik sejalan dengan program instruksional dan program administrasi dan manajemen menjadikan pendidikan di sekolah. Pelaksanaan bimbingan yang efektif dan efisien sudah pasti didasarkan atas rencana yang baik, yaitu 1. Selaras dengan program sekolah secara keseluruhan. 2. Memfasilitasi pelaksanaan program bimbingan di sekolah. 3. Mempermudah pembagian tugas di antara personel sekolah yang ada. 4. Memungkinkan terlaksananya semua kegiatan serta menyeluruh. Dan 5. Keuntungan-keuntungan di atas akhirnya memungkinkan program bimbingan dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan program bimbingan meliputi tujuan pendidikan dan karakteristik SD, karakteristik perkembangan dan kebutuhan siswa SD, organisasi dan personel SD, serta dana dan fasilitas yang tersedia. Program bimbingan yang baik memiliki ciri-ciri: 1. Disusun dan dikembangkan berdasarkan kebutuhan nyata para siswa. 2. Kegiatan bimbingan diatur menurut skala prioritas dan kemampuan petugas. 3. Dikembangkan berangsur-angsur dengan melibatkan semua pihak. 4. Memiliki tujuan yang ideal dengan melibatkan semua pihak. 5. Mencerminkan komunikasi yang berkesinambungan di antara semua anggota staf sekolah. 6. Menyediakan fasilitas yang diperlukan. 7. Disesuaikan dengan program pendidikan sekolah yang bersangkutan. 8. Memberikan kemungkinan pelayanan kepada semua siswa sekolah yang bersangkutan. 9. Memperlihatkan peranan yang penting dalam menghubungkan dan memadukan sekolah dengan masyarakat. 10. Sejalan dengan proses penilaian diri. 11. Menjamin keseimbangan dan kesinambungan pelayanan. Salah satu temuan inovatif dalam bimbingan dan konseling di SD adalah model program bimbingan komprehensif. Mungkin itu sajalah hasil rangkuman dari saya dari kelompok 1 sampai kelompok 4. Jika ada banyak salah atau kesalahan baik dalam membaca, mohon dimaafkan. Atas perhatian saya ucapkan terima kasih.